Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hulwa Habibah. Saya mahasiswa Tardis Fisika semester 5 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Izinkan saya menjelaskan rencana perancangan pembelajaran atau RPP dengan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL. Dalam RPP, yang pertama tentu adanya identitas, nama sekolah MAN 12 Jakarta, kelas 10 semester ganjil, peminatan MIPA atau Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, mata pelajaran fisika dengan materi gerak melingkar beraturan atau GMB, dan alokasi waktu 2x3 JP atau jam pelajaran. Yang dimaksud 2x3 jam pelajaran adalah 2 kali pertemuan, 1 kali pertemuan, 3 jam pelajaran. Sehingga dalam materi GMB ini akan dilaksanakan 6 jam pelajaran. Tahapan yang kedua dalam RPP adanya kompetensi dasar. Di sini saya memakai kompetensi dasar 4.6, yaitu melakukan percobaan dan pengamatan serta presentasi hasil tentang gerak melingkar, makna fisis, dan pemanfaatannya. Yang ketiga, dalam RPP tentunya ada tujuan pembelajaran. Dan tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu melalui Project Based Learning menggunakan metode diskusi, tanya jawab, penugasan, eksperimen, dan presentasi. Siswa dapat menganalisis dan menghitung besaran fisika pada gerak melingkar dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, serta dapat melakukan percobaan sederhana dan mempresentasikan hasilnya dengan teliti, objektif, juga tanggung jawab. Yang keempat, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang GMB. Dalam GMB, pasti ada besaran yang namanya kecepatan dan percepatan tangensial, di mana kecepatan tangensial ini adalah kecepatan yang selalu menyinggung lintasan, dan percepatan tangensial adalah percepatan yang sejajar dengan lintasannya. Selain ada besaran kecepatan tangensial dan percepatan tangensial, di GMB ini juga ada yang namanya kecepatan sudut, yaitu besarnya sudut yang ditempuh tiap detiknya dengan persamaan omega sama dengan 2pi per t. Dan ada juga nih variabel atau besaran yang ada di GMB, yaitu percepatan sentripetal, percepatan yang tegak lurus dengan kecepatan tangensial, selalu mengarah ke pusat lingkaran dan hanya mengubah arah kecepatannya, tidak dengan besarannya. Nah, percepatan sentripetal ini mempunyai persamaan AS sama dengan omega kuadrat dikali R, atau AS sama dengan V kuadrat per R. Mungkin teman-teman masih asing ya dengan persamaan-persamaan ini atau mungkin sudah pernah dengar. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang persamaannya, yaitu omega adalah kecepatan sudutnya, T adalah periode, F adalah frekuensi, AS adalah percepatan sentripetal, R adalah jari-jari, dan V adalah kecepatan tangensial. Selanjutnya, model pembelajaran. Seperti yang sudah saya singgung tadi, kita memakai model pembelajaran Project Based Learning. Adapun sintak-sintak dalam model pembelajaran Based Learning ini ada 6. Yang pertama, penentuan proyek. Yang kedua, perancangan langkah-langkah. Yang ketiga, penyusunan jadwal. Yang keempat, penyelesaian proyek. Yang kelima, penyusunan laporan. Dan yang keenam atau yang terakhir merupakan evaluasi proses dan hasil proyek. Dan karena model pembelajaran kali ini adalah Project Based Learning, pasti akan ada bahan-bahan yang diperlukan dan media yang akan digunakan. Bahan-bahan yang diperlukan dalam proyek ini adalah kardus, benang, gunting, alat tulis, sumpit, styrofoam, dan lem. Adapun media yang akan digunakan yaitu laptop dan proyektor. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pembelajaran dari model Project Based Learning. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Project Based Learning memiliki 6 sintak. Di antaranya 3 sintak di pertemuan pertama dan 3 sintak di pertemuan kedua. Jadi, saya akan menjelaskan 2 pertemuan sekaligus, namun dengan penilaiannya di akhir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Boleh ketua kelasnya dipimpin untuk berdoa. Berdoa selesai. Selanjutnya ibu akan memeriksa kehadiran siswa-siswa terlebih dahulu ya, atau presensi. Oke, yang pertama Akmal hadir. Yang kedua Nuha hadir. Oke, setelah presensi, ibu akan menyiapkan media dan alat yang akan digunakan untuk pertemuan ini dulu ya. Tunggu sebentar. Oke, ibu sudah selesai menyiapkan media dan alat yang dibutuhkan. Sebelumnya anak-anak coba nonton video ini dulu ya. What if I'm moving in a circle on this ride at a constant speed? How am I Oke, jadi apa yang kalian dapat simpulkan dari video yang sudah ibu tayangkan tadi? Ya, jadi sebelumnya kita udah pernah belajar kan ya, kalau misalkan benda itu akan bergerak. Nah, pada bab sebelumnya kita belajar benda itu gerak lurus. Nah, ternyata benda itu tidak hanya bergerak lurus, tapi benda juga akan bergerak melingkar. Nah, kita akan mempelajari gerak melingkar itu di bab ini, oke? Oke, sekarang ibu akan bertanya tentang materi GMB ini. Mungkin teman-teman udah ada yang baca-baca terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama, apa sih pentingnya kita mempelajari gerak melingkar ini? Ada yang tahu? Ya, silahkan. Ya, benar sekali. Nah, yang kedua, pertanyaan kedua. Apa yang kalian ketahui tentang percepatan sentripetal, percepatan sudut, dan kecepatan sentripetal? Ada yang udah tahu? Oke, bagus sekali. Kamu udah baca ya, nak? Oke, yang ketiga. Bagaimana prinsip atau suatu benda dikatakan mengalami GMB? Gimana coba? Ya, silahkan. Ya, benar sekali. Itu ya, kalau misalkan benda disebut gerak GMB ketika apa? Ketika suatu benda mengelilingi satu titik acuan. Oke, sekarang ibu minta kalian buat per kelompok. Satu kelompok ada 4 orang. Yuk, segera dibuat kelompoknya. Udah terbentuk kelompoknya? Oke, kalau sudah, kalian buka materi yang ada di buku kalian. Oke, ibu beri waktu 10 menit untuk baca materi ya. Nah, teman-teman udah baca materi ya? Ya, ibu mau bertanya lagi nih. Kalian pernah lihat orang naik sepeda? Nah, gimana sih caranya dia menggerakkan roda-roda itu, padahal yang digerakkan kan hanya pedalnya saja ya? Tapi kenapa rodanya ikut bergerak? Coba kalian diskusikan permasalahan itu. Terus kalau misalkan udah ketemu jawabannya, boleh disampaikan ke ibu ya. Oke, udah ada yang mau menyampaikan proyeknya atau solusinya dengan masalah yang sudah ibu berikan tadi? Oke, boleh. Setiap perwakilan kelompok jelaskan ke ibu ya. Oke, ibu sudah dengar dari kalian semua dan rata-rata menjawab membuat miniatur dari hubungan roda-roda di sepeda. Nah, kita di sini akan membuat miniatur hubungan roda-roda yang ada di sepeda. Nah, kira-kira hubungan apa aja sih yang ada di roda sepeda? Ada hubungan roda-roda dengan tali. Ada apa lagi? Ada hubungannya roda-roda bersinggungan. Dan ada hubungan roda-roda yang
seporos. Jadi nanti kalian buat proyek miniatur roda-roda pada sepeda gitu ya. Oke, sekarang kalian buat langkah-langkah apa saja untuk membuat proyek kecil ini. Oke, nanti dilaporkan ke ibu ya langkah-langkahnya apa saja kalau misalkan udah. Oke, teman-teman nanti silahkan rancang langkah-langkahnya kayak gimana. Nanti akan ibu bantu pandu, ibu akan bantu pandu keliling satu-satu mengecek bagaimana langkah-langkahnya. Oke, anak-anak, sepertinya untuk langkah-langkah perencanaan proyek anak-anak sudah paham ya bagaimana. Nah, untuk pertemuan ini sepertinya ibu akan menjelaskan untuk pertemuan pekan depan. Pekan depan kita masih mengelola atau membuat proyek ini, jadi nggak ada yang dibawa pulang ya. Proyek diselesaikan di dalam kelas. Nanti setelah proyek ini selesai akan ada presentasi. Nah, presentasinya ini bagaimana, Bu? Presentasinya ini setiap satu kelompok, kan kita ada 4 kelompok ya. Nah, setiap satu kelompok presentasi 10 menit, presentasi alat yang sudah dibuat atau proyek yang sudah dibuat di kelompoknya. Kayak gitu ya. Nah, jadi untuk minggu depan kita buat proyek, jangan lupa dibawa alat dan bahan yang diperlukan untuk proyek besok. Oke, cukup sekian pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang anak-anak boleh menyelesaikan proyek yang kemarin sudah dirancang ya. Mulai dari membuat lingkaran pada kardus dengan diameter 6, 8, 10, dan 12. Jangan lupa buat skema lingkarannya 2 pasang ya. Jadi yang diameter 6 ada 2, yang diameter 8 ada 2, yang diameter 10 ada 2, dan yang diameter 12 juga ada 2 gitu. Nah, setelah teman-teman membuat skema pada kardus, teman-teman boleh potong skema yang udah dibuat di kardus menggunakan gunting atau cutter. Setelah itu teman-teman pasang masing-masing diameternya itu menggunakan lem. Nah, kalau misalkan udah masing-masing roda-roda itu atau lingkaran yang sudah dipasang dengan pasangannya, kalian pasangin lagi. Jadi diameter yang 12 dipasang dengan diameter yang 6 seporos. Jadi diameter lingkaran 12 dipasang dengan diameter lingkaran yang 6 dengan hubungan seporos menggunakan sumpit. Jadi tengahnya dibolongin ya, jangan lupa. Selanjutnya teman-teman, untuk diameter yang 6 dengan 10 itu pasangnya dengan hubungan roda-roda bersinggungan. Jangan lupa bersinggungan, berarti kalau bersinggungan kayak gini nih ya. Nah, selanjutnya setelah itu hubungan roda-roda antara lingkaran yang diameter 6 dan diameter 8 itu disambung menggunakan tali. Jadi nanti diameter 6 dengan 8 itu menggunakan tali gitu ya. Seperti gambar yang udah ibu sampaikan sebelumnya. Teman-teman, kalau udah selesai, teman-teman boleh coba alat yang sudah teman-teman buat dan amati bagaimana roda-roda itu bergerak. Setelah itu tulis di kertas untuk laporannya ya. Sekaligus menjawab permasalahan yang sudah ibu berikan. Jika lupa, ibu akan ingatkan kembali permasalahannya, yaitu mengapa pada roda-roda sepeda yang digerakkan itu pedalnya, tapi roda-roda yang ada di sepedanya yang bergerak, ikut maju dan mundur. Seperti itu. Nanti itu juga dijawab dengan pengamatan alat yang sudah kalian buat. Teman-teman, waktu tersisa 40 menit lagi.
Jadi sekarang waktunya untuk mempresentasikan hasil alat dan laporan yang sudah teman-teman buat. Untuk kelompoknya mulai dari 1 ya. Silahkan kelompok 1 maju dengan waktu 10 menit. Nah, dari keempat kelompok yang sudah maju, benar sekali ya. Jadi, kenapa sepeda itu bisa maju dan mundur? Itu karena adanya hubungan antara roda-roda. Nah, ini merupakan pengaplikasian dari gerak melingkar beraturan di kehidupan sehari-hari. Gitu. Baik, cukup sekian materi yang bisa Ibu sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh ditanyakan terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya? Mohon maaf jika ada kesalahan. Ibu tutup. Kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas dipimpin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian. Penilaian hasil belajar terbagi menjadi 3. Yang pertama ada sikap, yang kedua ada kognitif atau pengetahuan, yang ketiga ada psikomotorik atau keterampilan. Yang pertama ada sikap. Aspek yang dinilai dari sikap yaitu terlibat aktif dalam pembelajaran gerak melingkar beraturan. Selanjutnya, bekerja sama dalam kegiatan kelompok. Selanjutnya, toleransi terhadap proses pemecahan masalah yang terjadi. Nah, untuk tahapan penilaiannya itu melalui pengamatan dan waktu penilaiannya itu selama pembelajaran dilangsungkan. Penilaian selanjutnya yaitu penilaian kognitif atau pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini aspeknya yaitu siswa dapat menjelaskan konsep yang terkait dengan gerak melingkar beraturan dan siswa mengerjakan soal kuis yang diberikan. Dengan teknik penilaiannya yaitu penugasan dalam proyek dan hasil dari ujian kuis. Waktu penilaian dilaksanakan pada pengamatan proses, pelaksanaan proyek, pembelajaran, hasil akhir, dan presentasi, juga laporan. Nah, untuk yang kuis yaitu pengerjaan kuisnya. Penilaian hasil belajar yang ketiga yaitu psikomotorik atau keterampilan, dengan aspek yang dinilai yaitu keterampilan menerapkan konsep, prinsip, dan strategi pemecahan masalah yang relevan. Untuk teknik penilaiannya melalui pengamatan dan waktunya penyelesaian tugas baik individu maupun kelompok dan saat diskusi. Cukup sekian pemaparan rencana perancangan pembelajaran yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.